Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kita dari kelompok 12. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dendri Alislam Brawijaya dengan NIM 166255425. Nama saya Timotius dengan NIM 166255404. Nama saya Arthur Hafiz Adfaya dengan NIM 166254111. Nama saya Nisrina Nazanur Cahyo dengan NIM 1662542. Dan teman kami yang berhalangan hadir dengan nama Muhammad Bagas Satriawan dengan NIM 166255418. Seperti yang kita lihat sehari-hari, aktivitas mahasiswa di kampus menghasilkan cukup banyak sampah, mulai dari kantin, ruang belajar, fakultas, sampai area umum. Namun, meskipun tempat sampah bertanda organik dan anorganik sudah disediakan, kenyataannya pemilihan sampah masih belum berjalan optimal. Banyak mahasiswa belum memilah sampah dengan benar, bahkan beberapa fasilitas pemilihan juga belum konsisten tersedia di seluruh titik kampus. Masalah sederhana ini memiliki dampak yang besar. Sampah yang tidak terpilah membuat proses daur ulang terganggu, meningkatkan beban pengangkutan ke TPA, dan bisa menimbulkan resiko kesehatan serta dampak lingkungan lainnya. Nah, kali ini aku tuh akan ngebahas tentang keterkaitan SDGs dengan proyek kita ini. Nah, di proyek ini kita tuh ada hubungan dengan 4 SDGs. Yang pertama, SDGs ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Pengelolaan sampah yang buruk itu bisa menyebabkan pencemaran dan mempengaruhi kesehatan bagi warga kampus ITB Jatinangor. Habis itu ada SDGs keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Melalui proyek ini, mahasiswa itu bisa mendapatkan edukasi tentang pentingnya prinsip keberlanjutan di kehidupannya sehari-hari. Habis itu ada SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pemilahan sampah adalah langkah nyata menciptakan konsumsi yang lebih bertanggung jawab lagi. Yang terakhir ada SDGs ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Dengan memilah dan mendaur ulang sampah, emisi gas rumah kaca dapat berkurang secara signifikan. Untuk memahami kondisi sebenarnya di kampus, kami melakukan 2 metode. Yang pertama, kuesioner. Kami melakukan kuesioner kepada 5 orang dari setiap fakultas melalui Google Form. Yang kedua, kami melalui wawancara. Kami melakukan wawancara kepada 15 orang yang terdiri mahasiswa, ibu-ibu kantin, dan cleaning service yang ada di ITB untuk mengetahui kondisi sebenarnya di ITB. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hasil survei dan temuan utama kami. Dari hasil survei yang kami lakukan, kami menemukan beberapa poin penting, yaitu mayoritas mahasiswa tahu pentingnya pemilihan sampah, tapi tidak selalu mempraktikkannya. Sebenarnya ada 3 alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, karena tempat sampahnya tidak lengkap atau tidak tersedia di area tertentu. Seperti yang kita tahu, ITB Jatinangor ini sangat luas dan tidak semua tempatnya itu memadai tempat sampahnya. Terus yang kedua, karena label pada tempat-tempat yang kurang jelas, sehingga mereka jadi kesulitan mungkin untuk membaca dan membedakan mana yang organik dan anorganik. Terus yang ketiga, mungkin karena mereka sering terburu-buru, jadi tidak sempat untuk memilih sampah mereka sendiri. Banyak mahasiswa menyatakan ingin memilah sampah, tapi butuh fasilitas yang lebih baik dan edukasi yang lebih konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya kesadaran, tapi juga fasilitas dan kebiasaan. 432, dan di sini kita sama Ibu Mimin di kantin Koica. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu bernama Timotius Dionanta dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kimia. Jadi pada hari ini aku akan mewawancara Ignacia Fikirana dari FPSLL dengan NIM 1662548. Mas siapa? Pak Ari dengan Pak Ari pada sore hari ini. Oke Pak, langsung aja pertanyaannya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, bagaimana pemilihan sampah di kampus? Apakah udah berkontribusi gitu sama kesehatan lingkungan? Gimana kayak baunya atau hamanya masih mengganggu gitu karena pemilihannya kurang baik sih? Enggak, alhamdulillah gitu kalau di sini mah ya udah rapi, udah terjamin kan kalau kita udah tutup kantin gitu selalu dibersihin gitu, nggak naruh sembarangan gitu, langsung diangkut sama mobil sampah. Jadi alhamdulillah terjamin kalau gitu. Berarti Bersih, udah gitu. ya udah jalan sesuai prosedur yang berlaku gitu Iya. ya. Oke, menurut saya di lingkungan ITB Jatinangor ini udah berdampak cukup baik ya, karena di sini udah ada program yaitu tempat sampah itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama untuk non organik, lalu yang kedua untuk organik. Dan itu udah cukup membantu dalam pemilahan sampah sih menurut saya. Baik. Menurut kamu, apa kendala terbesar yang kamu alami atau lihat yang membuat pemilahan sampah itu sulit diterapkan di kampus kita ini?
Misalnya kamu ngerasa kayak tong sampahnya kurang kah, atau kesadaran mahasiswanya kurang? Menurut aku, sepertinya kalau aku lihat dari lingkungan kampus tuh, meski tong sampah yang udah dibagi menjadi organik sama anorganik tuh, sampahnya tetap kayak bercampur gitu, even dia numpuk juga dia kayak kecampur-campur gitu. Berarti dari kesadarannya kayak Ya, mereka sama kesal. ya kayak gitu. Menurut aku sendiri, penyebab terbesarnya yaitu pertama malas ya. Karena kita setiap kali makan, masa kita harus, ini termasuk organik atau non organik nih, baru dibuang. Karena kita tuh faktor penyebab utamanya yaitu waktu, karena kita mesti buru-buru lah ya untuk melanjutkan kegiatan yang lain daripada untuk memilah sampah. Itu sih dari aku sendiri. Pikir dulu gitu ya berarti. Tuh. Kebanyakan ya buang aja lah. Iya, buang aja. Oke. Menurut gua masalahnya itu orangnya sih, mereka banyak malas, jadi pas buang sampah tuh gak merhatiin labelnya apa sampah yang dia bawa tuh harusnya ke yang mana. Jadi kan itu kecampur-campur tuh. Nah, kalau nanti dipilah lagi itu kan malah ngabisin banyak biaya gitu. Jadi pokoknya orangnya sih yang paling susah di kondisi itu. Makin lama diproses ya kalau gak dipilah dari awal ya. Kalau menurut AA sih ya, kalau misalkan misalkan ada yang lihat buang atau mahasiswa atau mahasiswa atau orang luar, ya cuma satu sih niat ya ambil aja niat ibadah gitu kan, kebiasaan nggak apa-apa orang lain juga, tapi kan yang penting kita aja yang melakukannya gitu kan, terus hatilah, nggak perlu di komentar atau apa, nggak usah, kan namanya juga orang kan nggak akan sama gitu ya. Misal kita menegur dia orang yang nggak terima, apalagi itu di dalam kampus, nah itu yang saya jaga. Kesadaran pribadi aja lah ya. Aja. Tiga nih Tim, kamu ada saran nggak sih buat kita sebagai mahasiswa atau mungkin pengelola kampus gitu, supaya kita dalam membuang sampah menjadi lebih terbiasa untuk memilah terlebih dahulu tanpa harus kayak gue ini apa yang harus Mungkin dari pengelola sampah bisa dari program ITB-nya itu membuat lebih menekankan lah ya dalam pemilahan sampah, sehingga saya sendiri saja kesadarannya masih kurang, dan program-program tersebut bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa ITB-nya itu dalam memilah sampah, sehingga kita bisa memilah sampah dan membedakan mana yang organik dan non organik, dan itu dibuang pada tempatnya. Berarti sosialisasi lah ya. Betul, sosialisasi. Baik. Nah, kalau dari Ibu Maya gitu, kalau udah makan gitu ya, kan ada tempat sampah di sini gitu. Kalau udah penuh kan ada kantong karung itu di situ. Saling ngerti aja gitu, jangan ditaruh sembarangan, harusnya langsung ke tempatnya kalau selesai makan. Gitu. Kan minimal lingkungannya beda lagi gitu. Bersih. Perlu meningkatkan kesadaran aja ya, dari orang masing-masing. Kalau masalah fasilitas tuh udah mumpuni lah ya istilahnya. Berarti nggak perlu kayak penambahan tempat sampah atau enggak, udah cukup. Udah cukup sih ya. Banyak. Mungkin cukup sih Bu dari kami ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih banyak ya Timotius untuk kesempatan di siang hari ini. Yang luar biasa. Iya. Terima kasih juga kesempatannya. Sama-sama suka, senang sekali support banknya. Nah, dari data yang udah kita dapat dari wawancara di Kuisoner, kita tahu bahwa hampir semua mahasiswa ITB memiliki kesulitan dalam membuang sampah sesuai tempatnya. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tau kalian nih, gimana caranya kita membedakan satu tong sampah dengan tong sampah lainnya dari berbagai aspek yang bisa kita tinjau. Yuk! Nah, di ITB udah menyediakan banyak banget tong sampah di setiap gedungnya. Jadi, jika kita menghampiri sebuah gedung, nggak heran pasti udah ada tong sampah yang tersedia di gedung itu. Sekarang, kita ada di salah satu tong sampah di gedung utama di ITB Jatinangor. Nah, bisa kita lihat, di sini tuh ada 3 warna tong sampahnya. Ada merah, kuning, dan hijau. Nah, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa sih merah, apa sih kuning, dan apa sih hijau artinya. Nah, merah ini adalah tong sampah untuk sampah-sampah residu. Maksudnya adalah sampah-sampah untuk sampah yang udah nggak bisa kita
pakai lagi dan udah nggak bisa kita daur ulang lagi, atau nanti sampah-sampah ini sebagian besar akan langsung ditaruh ke tempat pembuangan akhir. Apa aja sih contoh-contohnya? Ada seperti popok bayi, styrofoam, dan masker sekali pakai. Nah, untuk yang kuning ini merupakan sampah non-organik, di mana sampah-sampah ini nanti bisa kita daur ulang lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti tempat pensil, pot tanaman, dan perabotan rumah lainnya. Nah, gimana sih sampah-sampah non-organik itu? Dari namanya kita tahu bahwa ini bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah seperti kaleng, kardus, dan botol-botol plastik minuman itu bisa kita taruh di sini untuk kita daur ulang kembali menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi. Nah, sekarang ke warna hijau. Hijau ini adalah untuk sampah-sampah organik. Seperti namanya organik, sampah-sampah ini nanti bakal menjadi sampah yang mudah terurai. Contohnya apa aja sih? Ada daun-daun kering, kulit-kulit buah, dan sampah sisa makanan. Nah, sampah-sampah tersebut nanti bisa kita kelola menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi. Salah satunya adalah pupuk kompos. Sampah-sampah ini bisa menjadi pupuk cair maupun menjadi pupuk padat yang bisa kita pakai untuk membuat lingkungan jadi lebih hijau lagi melalui tanaman-tanaman atau mungkin memiliki nilai jual yang lebih berharga. Nah, dari penjelasan aku tadi nih, mungkin dari kalian banyak yang ngira, sulit nginget-inget nama-namanya ini. Nah, cara mudahnya aku punya ide. Kalau merah, namanya itu udah merah. Udah sulit banget nih bos. Udah sulit banget untuk kita pakai menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi. Dari nama pun merah. Seperti sifatnya bawang merah yang jahat dan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Lanjut, kita punya yang kuning. Namanya juga kuning. Dari kuing, kita daur ulang lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Lalu ada hijau. Dari namanya hijau, kita bisa pakai sampah-sampah nanti untuk menghijaukan lingkungan sekitar lagi melalui pupuk yang nanti bisa kita gunakan kepada tanamannya. Nah, jadi ayo sebagai mahasiswa, ayo jadi pribadi lagi yang bisa membuat lingkungan menjadi lebih asri, dengan memilah sampah dengan baik dan terbiasa sehingga kita bisa menciptakan lingkungan hijau dan enak untuk kita tinggali. Melalui proyek ini, kami menyimpulkan bahwa pemilahan sampah di ITB Jatinangor masih perlu diperbaiki dari sisi fasilitas maupun kesadaran. Namun, dengan langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kampus kita bisa menjadi lingkungan belajar yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Kami berharap kontribusi kecil ini bisa mendukung pencapaian SDGs 3, 4, 12, dan 13, sekaligus membangun budaya yang peduli lingkungan di kampus. Sekian dari kami kelompok 12, semoga dengan proyek ini dapat bermanfaat untuk kampus ITB Jatinangor yang lebih sehat, bersih, dan keberlanjutan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.